Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak sini dalam pembelajaran kimia. Ini adalah materi kelanjutan dari yang kemarin, yaitu masih seputar sistem periodik unsur. Nah, kita akan membahas kali ini tentang sistem periodik unsur. Namun ditinjau ataupun yang kita akan bahas adalah tentang sejarah. Jadi kali ini kita akan membahas tentang sejarah atau histori ya, perkembangan. Jadi sejarah perkembangan kok bisa ya kok bisa tabel periodik unsur ya. Tabel periodik unsur itu seperti sekarang ini gitu. Jadi ternyata ada sejarahnya atau ternyata ada awal mulanya atau tahapan-tahapannya sehingga menjadi seperti sekarang ini ya. Jadi kita akan coba membahasnya. Nah, ini SPU ya, SPU sistem periodik atau tabel periodik unsur. Nah, ternyata sebelum menjadi sistem periodik atau tabel periodik seperti sekarang, tabel periodik itu mengalami masa pra atau masa sebelum adanya sistem periodik ya. Nah, pada tahun 1810 ditemukan 45 jenis unsur. Ini berarti abad 19. Untuk mudah mempelajarinya, unsur tersebut dibagi-bagi dalam kelompok berikut ini menurut perkembangannya. Nah, yang pertama, pengembangan atau yang pertama sekali adalah sistem periodik yang ditemukan atau dikemukakan pengelompokannya oleh si Dobereiner. Jadi ini disebut dengan tabel periodik Dobereiner ya. Dobereiner atau nama lengkapnya triad Dobereiner. Nah, pada tahun 1829. Jika ada 3 unsur yang mempunyai persamaan sifat, maka unsur yang ada di tengah akan sama atau hampir sama dengan rata-rata dari jumlah massa atom unsur-unsur yang lain, demikian pula sifatnya. Jadi dia ini nanti pengelompokannya itu jadi 3 unsur gitu. Jadi ini satu unsur, kemudian ini unsur kedua, unsur ketiga. Nah, unsur yang di tengah ini, unsur yang di sini, yang di tengah ini nanti merupakan rata-rata. Jadi unsur yang di tengah ini merupakan rata-rata dari unsur yang di kiri, ya, unsur yang di sebelah kirinya dan unsur yang di sebelah kanannya, gitu. Jadi rata-rata dari unsur yang di kiri, massa unsur yang di kiri dan di kanan. Nah, contohnya apa? Contohnya makanya itu namanya triad ya. Triad itu artinya dia 3 kan. Nah, contohnya ini ya. Contohnya adalah misalkan ini ada 3 unsur ya, unsur Li, kemudian unsur Na sama unsur K. Nah, ini nanti si Na diletakkan di tengah gitu ya. Nah, dia merupakan ini kan 23 ya, 23. Nah, 23 itu dapatnya dari mana? Dari sini. Dari yang atas yaitu 7, yang bawah itu atau yang kanan kirinya itu 7 tambah 3 9 dibagi 2. Nah, itu rata-ratanya. Berarti ini sama dengan berapa nih? Ini kan 46 ya. 46 bagi 2 berarti 23. Inilah dia 23 si Na. Nah, gitu juga dengan ini ClBRI gitu kan. Ini kan dikelompokkan jadi satu kelompok. Nah, jadi nanti 35,5 tambah 127 bagi 2 itu sekitar 80. Nah, ini dapatnya nanti 80. Jadi pengelompokan unsur menurut Dobereiner adalah pengelompokan unsur yang sifatnya sama dikelompokkan menjadi satu kelompok yang berisi 3 atom atau 3 unsur. Kemudian unsur yang di tengah massanya merupakan rata-rata dari massa kiri dan massa yang di kanan. Kemudian yang kedua, yang B. Yang B ini adalah pengelompokan unsur lebih baik daripada Dobereiner. Oke, tadi Bapak lupa ya, kelemahannya ada ternyata. Kelompok unsur yang mirip bukan hanya 3 melainkan cukup banyak. Jadi unsur yang mirip itu bukan cuma 3 unsur saja, umpamanya Li, Na dan K, tapi ada juga kemiripan nanti dengan Rb, dengan Cs gitu. Nah, ternyata teori ini sangat memiliki kelemahan. Kemudian yang B yaitu teori oktav Newlands namanya, oktav Newlands atau disebut dengan teori oktav atau kadang-kadang teori Newlands gitu ya disebutnya. Nah, ini gimana pengelompokannya? Unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom.
Kemudian sifat fisik atau kimia unsur akan berulang secara periodik. Pengulangan pada tiap unsur ke-8. Jadi unsur pertama mempunyai sifat yang mirip dengan unsur ke-8, unsur kedua mirip dengan unsur 9 dan seterusnya. Sistem ini merupakan pelopor pengelompokan unsur yang sifatnya mirip dalam satu lajur vertikal. Jadi umpamanya gini ya. Ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Balik lagi dia. Jadi itu kayak tingkatan oktav dalam musik ya. Oktav dalam musik kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, kan balik lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi yang ke-8 itu sama dengan unsur yang ke-1. Umpamanya ini. Ini unsur yang pertama nih ya. Jadi ini unsur yang pertama. Nah, kemudian ini unsur yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, F ini unsur ke-8. Jadi dikelompokkan dalam satu kelompok dia. Karena dia sifatnya sama, unsur 1 dan 8. Jadi unsur 1 sama 8. Kemudian nanti kan di sini berarti dia berapa nih? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini sama dengan unsur ke-15 dan seterusnya. Kemudian unsur nomor 2 sama dengan unsur nomor 9. Gitu. Jadi dia punya sifat. Nah, yang ini satu kelompok ini, do ini dia punya sifat yang sama kayak gitu. Ini punya sifat yang sama kayak gitu. Ini punya sifat yang sama. Tapi ada kelemahannya ya. Jadi intinya gini ya, Bapak mau bilang oktav Newlands pengelompokannya adalah unsur yang ke-8 itu sama dengan sifat unsur yang ke-1. Ya, unsur yang ke-9 sama dengan unsur yang ke-2. Jadi ada 8 pengulangannya gitu ya. Nah, kelemahannya apa? Hanya cocok untuk atom dengan nomor atom kecil saja. Kalau atom nomor besar nggak cocok. Ya, terlalu dipaksakan sehingga ada unsur yang berhimpitan pada tempat yang sama. Ya, ini seperti ini ya. Seperti CO dan Ni, kemudian Di dan MO, RO dan RU, Ce dan La dan seterusnya itu. Oke, itu kelemahannya. Kemudian kita lihat di sini sistem periodik tadi yang kedua. Kita lihat lagi yang ketiga ya. Yang ketiganya. Nah, ini tadi yang ketiganya itu adalah sistem periodik menurut Mendeleev. Nah, Mendeleev inilah pelopor dari atau awal mulanya dari adanya sistem periodik yang seperti sekarang kita miliki itu. Mendeleev inilah orang yang pertama kali menemukan atau membuat susunannya. Gitu ya. Kita lihat apa-apa aja nih ya. Unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom. Pengelompokan unsur dalam lajur vertikal berdasarkan sifat kimia. Dia sudah mengelompokkan berdasarkan sifat kimia dan sifat fisika. Ada banyak kelebihan dari Mendeleev. Pertama, pengelompokan unsur dalam lajur vertikal berdasarkan sifat fisika dan kimia. Mengoreksi beberapa harga massa atom. Nah, ini dia koreksi massa atom. Kemudian demi mempertahankan kemiripan sifat, beberapa unsur ditukar tempatnya. Misalnya Te ditempatkan sebelum I gitu ya. Disediakannya tempat kosong untuk unsur yang belum ditemukan, misalnya untuk unsur dengan massa 69 dan 72, nomor atom 69 72. Unsur-unsur gas mulia yang ditemukan dapat ditempatkan pada sistem periodik Mendeleev. Yang ditemukan dapat ditempatkan tanpa mengubah susunan unsur yang sudah ada. Kelemahan, beberapa unsur yang sifatnya berlainan terletak dalam satu lajur vertikal. Vertikal itu berarti ke bawah ya. Ada beberapa unsur yang ditempatkan pada tempat yang sama. Jadi walaupun ada kelebihan tetap punya kelemahan. Ini. Nah, barulah kita masuk kepada sistem periodik yang modern atau yang panjang. Sistem periodik yang modern ini ya diresmikan oleh IUPAC namanya. IUPAC kemarin Bapak udah sampaikan belum ya, IUPAC? Ini IUPAC pada tahun 23. Kemudian merupakan modifikasi dari Mendeleev di mana sifat kimia unsur ditentukan dengan jumlah proton yang sama. Jadi sistem periodik yang modern ini ditemukan atau diusulkan oleh lembaga dunia yang tugasnya itu adalah memberikan aturan atau menyepakati aturan tentang tata nama. Namanya IUPAC, International Union Pure Applied Chemistry. Jadi lembaga dunia yang tugasnya adalah memberikan atau menyepakati dari tata nama ataupun yang hubungannya dengan kimia. Nah, terakhir tadi masih kelanjutan dari sistem periodik yang modern ya. Sistem ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom
dan kemiripan sifat. Jadi kalau yang tadi berdasarkan kenaikan massa atom, kalau yang modern berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Vertikal disebut golongan. Nah, ini yang kemarin ya, udah ya. Golongan itu sama dengan elektron valensi. Lajur horizontal disebut periode. Horizontal itu kan berarti gini ya. Kalau vertikal itu kan berarti ke bawah gitu kan. Kalau horizontal itu kan berarti kan ke kanan kan gitu. Nah, golongan utama dari 1 sampai 8A, golongan transisi 1B sampai 8B, kemudian golongan B terletak di antara golongan 2A dan 3A. Nah, itulah yang udah kita bahas kemarin tentang tentang sistem periodik unsur ya. Nah, kemudian sebetulnya Bapak ada ingin memberikan sebuah sebuah pengetahuan ataupun sebuah tambahan lagi tentang yang namanya sistem periodik unsur ini ya, atau tabel periodik unsur. Nah, di tabel periodik unsur ini, nah di sini aja kita bukanya. Kalau nggak salah ada di foto ya, sebentar. Ada di bagian foto. Nah, ini mana tabel periodik. Ah, ini ya. Bapak mau bilang gini. Nah, di tabel periodik ini di tabel periodik ini ya. Ini golongan 1A yang ini, Nak. Ini golongan 1A, ini golongan 2A. Nah, golongan 3A-nya di sini. Ini kemarin udah Bapak sampaikan emang. Ini golongan 4A ya, 5A, 6A, kemudian 7A, dan terakhir ini 8A. Nah, ini golongan B. Jadi golongan B itu dia di sini. Inilah golongan B atau golongan transisi. Ya, jadi ini golongan B atau golongan transisi namanya. Transisi, sementara golongan A itu tadi namanya adalah golongan utama. Ya, golongan A mulai dari golongan 1A sampai golongan 8A ini namanya golongan utama. Golongan utama. Nah, yang ini, yang di bawah ini namanya golongan apa kemarin? Nah, golongan transisi dalam. Ya, transisi dalam. Kemudian nanti gini, ada pertanyaan soal itu blok. Blok itu kayak kita di perumahan atau di komplek, itu ada blok A, blok B, blok C, blok D, dan seterusnya. Nah, blok ini dia ada 4. Ada namanya blok S, ada namanya blok P, ada namanya blok D, dan ada namanya blok F. Blok S itu di mana, Pak? Blok S itu di sini. Kenapa? Karena konfigurasi elektron berakhirnya di situ, di S. Nih ya. Nah, ini ya. Ini namanya blok S di sini. Karena konfigurasi elektron berakhirnya di 1S sama di S1 atau di S2. Nah, yang ini belah sini ini namanya blok P. Daerah sini. Ini dari blok P nih. Golongan 3A sampai 8A. Kemudian yang ini namanya blok D karena semuanya berakhir di D. Yang ini blok F. Jadi ada 4 blok kayak perumahan. Ini blok S, ini blok D, ini blok P, yang ini blok F. Kenapa blok S? Karena berakhir di S konfigurasinya. Kenapa blok D? Karena berakhir di D. Kenapa blok P? Karena berakhir di P. Kenapa F? Karena berakhir di F. Oke ya, itu. Terakhir gini, dalam SBMPTN atau tes masuk PTN, kadang unsur itu dia pengelompokannya nggak pakai 1A, 2A atau 1B, 2B gitu, tapi menggunakan angka Arab sesuai urutan. Jadi yang ini karena dia paling kiri itu dia namanya unsur golongan 1. Nah, yang ini karena dia yang kedua golongan 2. Ini unsur golongan 3, golongan 4, golongan 5, golongan 6, golongan 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini namanya 3A itu 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi pengelompokan unsur juga boleh menggunakan angka Arab tadi 1 sampai 18. Nah, di sini Bapak mau buat contoh untuk bagaimana menentukan blok. Misalnya ya. Misalnya kalium nomornya 19, tentukan dia blok apa. Nah, maka kita singkat aja pakai AR, ya kan? Kemudian 18 berarti satu lagi 4S1. Nah, dia berakhir di S. Maka dia adalah blok S. Ini dia si kalium, berada di blok S. Paham? Paham lah ya.
Kemudian umpamanya vanadium nomornya 23. Berarti kita pakai AR, habis itu 4S2, berarti 20, habis itu 3D 3. Nah, ini berakhir di D. Maka dia merupakan unsur blok D. Kayak gitu. Ngerti kan? Nah, jadi blok itu dia terakhirnya di mana gitu ya. Terakhirnya di mana. Kemudian umpamanya kita mau menentukan si Cl ya atau Si. Si nomornya 14. Maka kita pakai heboh nenek ya 10. Nah, habis itu apa? 3S2 berarti 12. 3P 4. Nah, ini berakhir di P. Berarti dia blok P. Ya, blok P. Kemudian kita coba ya menentukan golongan. Ini salah ya, 3P2. Coba kita menentukan golongan. Menentukan golongan dan periode ya. Misalnya si K. Si K ini kan karena dia S1 berarti dia golongan 1A, periodenya 4. Nah, coba tengok golongan 1A enggak dia K? Ya nih. Nih K golongan 1 periode 4. Ini periode 1, ini periode 2, ini periode 3, ini periode 4. Nah, kan pas. Jadi dia golongan 1A periode 4. Si vanadium. Vanadium golongan berapa nih? Berakhir di D. D kemarin apa? S tambah D. S tambah D berarti 2 tambah 3 5. Berarti 5B periodenya kulit terbesar 4. Nah, lihat 5B. Nah, ini 5B kan? Vanadium 5B periode keempat. Kayak gitu. Nah, silikon. Silikon itu tambahkan 2 tambah 2 4. Berarti golongan 4A ya kan? Masih ingat kan cara yang lalu periode 3. Nah, ini dia golongan 4 nih Si. Nih 4A periode 3 karena dia baris ketiga nih. Baris ketiga. Oke, itu aja tambahan dari Bapak untuk pelajaran tentang blok, dan juga ada tadi tambahan tentang menentukan golongan.